Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 115. Marco si Sultan. Alpian mencoba untuk bersikap tenang meskipun saat ini tubuhnya terasa panas bagai dilahap api. Memilih berpura-pura tidak melihat seorang laki-laki asing yang sedang mendekati istrinya, namun tetap mengawasi demi memastikan istrinya aman. Ada sedikit rasa penasaran di hati Alpian tentang apa yang akan dilakukan Aileen untuk membela suaminya. Saat sedang dihina orang, di sisi lain Marco terlihat cukup kecewa setelah mengetahui bahwa gadis yang dulu disukainya sudah menikah dengan laki-laki lain. Menyesal karena sudah kehilangan jejak-jejak wanita itu. Maaf, aku mau menyusul suamiku dulu. Aileen akan melangkah, namun Marco menghalangi. Jangan buru-buru, Aileen. Kita ngobrol dulu di sini. Suami kamu juga masih lama ngantrinya. Lihat, di sana itu banyak orang. Kamu bisa pingsan kalau berdesakan. Aileen melihat ke arah Alpian. Ucapan Marco memang ada benarnya. Alpian terlihat mengantri di kerumunan orang. Beruntung ia memiliki tubuh jangkung sehingga dapat terlihat dengan jelas dari tempat Alpian berdiri. Sebenarnya aku mau menanyakan sesuatu ke kamu, lanjut Marco. Tanya apa? Balasnya acuh tak acuh. Kenapa waktu itu kamu menghilang secara tiba-tiba? Aku lama mencari kamu tapi tidak ketemu. Aileen memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Marco. Ia sendiri sudah mampu menebak kemana arah pembicaraan lelaki itu. Sudah pasti tentang masa lalu. Aileen benar-benar tidak ingin membahas apapun tentang masa lalu. Ia sudah sangat bahagia dengan hidupnya yang sekarang. Malah diam, ucap laki-laki itu. Matanya memandangi Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Marco sempat terkagum menatap Aileen. Meskipun menikah dengan laki-laki miskin, ternyata Aileen dapat berubah jadi jauh lebih cantik dibanding beberapa tahun lalu. Kulitnya putih, mulus, dan terawat layaknya wanita yang gemar melakukan perawatan diri di salon kecantikan mahal. Dan meskipun saat ini ia tampil dengan pakaian murah, tetapi tidak mengurangi kadar kecantikannya sedikit pun. Malah terlihat manis seperti gadis remaja. Seandainya waktu itu kamu mau sama aku, mungkin sekarang kamu sudah hidup lebih layak sama aku. Kak Marco, tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak baik mendekati seorang wanita yang sudah menikah. Ayolah Aileen, apa salah kalau aku hanya menyapa teman lama, ucap lelaki itu. Aku hanya merasa prihatin dengan kamu. Kenapa harus menikah dengan laki-laki seperti yang di sana itu? Memangnya suamiku kenapa? Aku bahagia dengan suamiku. Marco tersenyum. Baginya Aileen memang wanita istimewa. Hidup sederhana saja bahagia, apalagi kalau hidup serba ada. Kamu lihat dong Aileen, dia hanya bisa beli minuman murah untuk kamu. Ucapnya berusaha mengompori. Seandainya waktu itu kamu gak menolak aku, kamu gak akan main di tempat seperti ini, tapi ke mall dan belanja apapun yang kamu mau. Aileen mulai kesal dengan ulah Marco. Tidak hanya merendahkan Alpian, ia juga terus berusaha mencegah Aileen menyusul suaminya. Aku lebih baik dengan suamiku yang miskin daripada dengan kamu. Tidak semua kebahagiaan itu bisa kamu beli dengan uang. Kamu benar, tapi segala sesuatu di dunia ini butuh uang loh. Aileen semakin kesal. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Kenapa sih buru-buru amat? Marco kembali menghalangi. Melihat Aileen mulai tidak nyaman, Alpian segera menerobos antrian beberapa orang. Ia bahkan tidak peduli dengan omelan beberapa orang yang ia terobos. Sayang, ini minumannya. Alpian datang dengan senyum tipis, tetapi kemudian senyumnya langsung redup saat menatap lelaki asing itu. Dia siapa? Bukan siapa-siapa mas. Marco yang memiliki kepercayaan diri setinggi langit itu tersenyum. Ia pandangi Alpian dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Kaos oblong dan celana jeans sobek di bagian lutut itu benar-benar gambaran lelaki biasa dalam pandangannya. Halo, aku Marco, teman lama Aileen.
Ia mengulurkan tangan sehingga Alpian menjambut uluran tangan lelaki itu. Namun baru beberapa detik Marco sudah meringis. Disusul dengan kedua alisnya yang berkerut, ia merasakan sensasi seperti jemarinya akan remuk berjabat dengan Alpian. Buru-buru lelaki itu menarik tangan dan mengibaskannya di udara. Sakit sekali, tanganku seperti habis diapit mesin penggiling, keluhnya dalam hati. Sementara Alpian tidak bereaksi apapun, seolah tidak terjadi apa-apa. Pulang yuk mas, ajak Aileen sambil merangkul lengan suaminya. Loh, bukannya tadi mau masuk ke rumah hantu dulu ya? Gak jadi mas, aku mau pulang aja. Loh, kenapa mau pulang? Potong Marco. Kalian boleh main di sini dulu, kebetulan beberapa wahana di sini adalah milikku, termasuk rumah hantu itu. Kalian boleh main sepuasnya tanpa harus bayar. Lumayan untuk berhemat kan? Ucapnya bangga seolah Alpian tidak memiliki cukup uang. Tidak usah, potong Alpian, cepat. Ayo mas, yakin mau pulang? Aileen mengangguk. Ya sudah, Alpian hendak berpamitan pada Marco dengan mengulurkan tangan. Namun Marco menolak, tidak ingin jemarinya diremas seperti tadi. Orang tadi siapa? Tanya Alpian di tengah perjalanan pulang. Kenapa mas? Aileen menyandarkan kepala di bahu Alpian agar dapat mendengar suaranya dengan jelas. Suara cempreng motor butut itu benar-benar membahana. Itu laki-laki yang mirip teripang laut tadi. Siapa dia? Oh, Kak Marco. Siapa yang minta kamu sebut namanya? Alpian semakin ketus. Ya mau gimana lagi, kan namanya memang Marco. Tuh kan disebut lagi. Ya maaf, Aileen merasa gemas dengan suaminya itu. Cuman kenalan lama mas. Kenalan lama atau kenangan lama? Suara Alpian terdengar galak di telinga. Kenalan lama mas, tidak penting juga, balas Aileen mencoba menghindari pembicaraan tentang Marco. Kalau cuma kenalan lama, kenapa tatapan dia ke kamu sedalam itu? Alpian menengus kesal. Jika tidak takut melanggar hukum, bola mata Marco pasti sudah dicolok dengan sedotan minuman. Mana aku tahu mas, aku kan gak bisa mengendalikan tatapan orang. Lain kali kalau ketemu dia lagi dan ngeliatin kamu, aku colok matanya. Tiba-tiba sepeda motor dengan warna nyentrik itu menjerit di tengah keramaian jalan. Disusul dengan suara mesin yang tiba-tiba mati. Kenapa mas? Tanya Aileen. Ketika Alpian menepikan kendaraan, gak tahu mesinnya tiba-tiba mati. Turun dulu sebentar. Keduanya turun dari motor. Alpian memeriksa motor jadul itu. Ya ampun, aku lupa isi bahan bakarnya. Ini pasti kehabisan bensin. Di depan ada pom bensin kan? Aileen menunjuk sebuah pom bensin di depan sana. Yang dapat terlihat dari tempat mereka berada sekarang. Ya sih, tapi uangnya habis pas beli minuman tadi. Aileen mendesakkan napas panjang, merasa bersalah sudah membuat suaminya repot hari ini. Bahkan ia meminta agar Alpian tidak membawa kartu belanja. Maafin aku mas, kita hubungi orang rumah saja untuk jemput kita ya. Jangan, dorong motor mogok sama pacar itu keren loh. Kita dorong aja sambil jalan-jalan yuk. Kamu yakin gak apa-apa? Gak apa-apa. Alpian mulai mendorong motor bututnya melewati setiap ruas jalan. Sesekali keduanya tertawa saat membicarakan betapa konyolnya kencan hari ini. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Melihat itu Alpian segera memasang sikap waspada. Awas, ia menarik tubuh istrinya dan melindungi agar tidak terkena semburan air. Hujan beberapa jam lalu menimbulkan genangan air di beberapa titik. Aileen menjerit saat tubuh keduanya basah. Mobil itu terhenti, lalu disusul dengan seorang pria yang tampak turun dari sana. Aileen terlihat geram setelah menyadari siapa yang baru saja turun dari mobil. Siapa lagi kalau bukan si manusia sombong Marco. Aduh, aku sungguh minta maaf. Aku tidak melihat kalau ban mobilku melewati genangan air. Aileen menatap kesal. Mana mungkin Marco tidak melihat genangan air di depannya. Kamu sengaja melakukan semua ini kan? Suara Aileen memekik, ingin bergerak maju tetapi Alpian menghalangi. Aku benar-benar tidak sengaja, lagi pula motor itu gunanya untuk dikendarai, bukan untuk didorong. Lagi Marco menatap remeh sepeda motor jadul yang tergeletak di sisi jalan.
Aileen, sudahlah, ini jangan diperpanjang. Aku tidak sengaja melakukannya. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengganti pakaian kalian itu dengan yang baru dan lebih mahal. Ia merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dari dalam dompet. Aku akan berikan uang supaya kalian bisa beli baju baru. Sebutkan saja berapa yang harus aku bayar. Jika Aileen tak dapat menahan amarah, justru Alpian bersikap tenang dan biasa saja, seolah perbuatan Marco bukan sesuatu yang berarti baginya. Kedua tangan Aileen terkepal, ia hendak melangkah namun Alpian lagi-lagi menghalangi. Mau apa? Dia sudah keterlaluan, Mas. Diam di sini, aku nggak rela kamu menyentuh lelaki lain. Meskipun itu hanya untuk sebuah tamparan, Alpian berbisik ke telinga Aileen, membuat niatnya untuk membalas Marco urung. Tapi Mas, sudah sayang, dia benar, kita yang orang susah harus mengalah sama Sultan seperti dia. Oke, di situ dulu ya bab 115-nya, dilanjut lagi bab 116-nya yang berjudul Dikira Kere Ternyata Sultan. Terima kasih sedekahnya, semoga bernilai pahala. Alpian meraih beberapa lembar uang 100 ribuan pemberian Marco. Melihat itu, Aileen refleks melayangkan capitan kecil di pinggang suaminya. Demi apapun, ia tidak akan pernah rela jika suaminya direndahkan orang lain. Apalagi orang sombong seperti Marco. Kenapa diambil sih Mas? Bisik Aileen. Kita tinggal hubungi Pak Jo dan dia akan datang jemput kita. Nanti dia akan semakin sombong. Tidak apa-apa sayang, orang mau sedekah jangan dihalangi. Jarang-jarang kan bisa bersedekah. Alpian balas berbisik. Yuk, itu di depan ada pom bensin. Alpian mendorong motor tua itu menuju pom bensin yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat itu. Marco menatap sepasang suami istri itu dengan dagu terangkat. Sebelum memasuki pom bensin, Alpian menepikan motornya sejenak, lalu menghampiri seorang wanita parubaya yang sedang duduk di sisi jalan bersama anak kecil dengan pakaian lusuh. Uang pemberian Marco itu tadi semuanya ia serahkan pada wanita itu. Terima kasih, ucap wanita tua itu. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya. Marco yang masih duduk di mobilnya membulatkan mata. Uang yang ia berikan kepada Alpian sebagai bentuk penghinaan rupanya diberikan kepada seorang pengemis. Ia mendesakkan napas panjang sambil bersandal. Alah, kere aja sok sedekah banyak. Marco menggerutu sebelum akhirnya melajukan mobil meninggalkan tempat itu. Awas saja suaminya si Aileen itu ketemu lain kali kujadikan deng-deng. Sejak pulang ke rumah, Aileen dipenuhi rasa bersalah. Ide konyol yang menurutnya akan seru itu justru menjadi celah bagi orang lain untuk merendahkan suaminya. Sekarang wanita itu tampak gelisah dengan jemari saling meremas. Ingin mendekati sang suami pun ia ragu. Kenapa sih? Tanya Alpian begitu mendapati Aileen berdiri terpaku menatapnya. Enggak apa-apa Mas, Boy sudah tidur. Sudah, ia memberanikan diri mendekat dan berdiri tepat di samping suaminya. Mas, maaf ya soal kejadian tadi. Seharusnya aku tidak punya ide gila seperti itu. Mas jadi direndahkan oleh orang karena aku. Alpian mengulas senyum. Ia menarik lengan sang istri hingga terjatuh di pangkuannya. Satu tangannya terangkat membelai rambut lalu memendamkan ciuman di pipi. Kau minta maaf sih, aku suka kencan kita tadi. Lain kali kita ulangi lagi, tapi bawa anak-anak. Mungkin seru lihat Boy sama si kembar main di sana, di istana balon. Kamu gak marah? Tanyanya ragu. Kenapa harus marah? Ia mencium kening. Makasih sayang, aku belum pernah sesenang hari ini. Digerebek yang punya gubuk, makan bakso beranak sampai dorong motor mogok. Ia tertawa pelan kemudian berdecak. Sayang, kamu masih nipas? Kalau enggak pasti aku kasih hadiah. Aileen tersipu malu, lalu menyembunyikan wajah di ceruk leher sang suami, menikmati aroma maskulin yang mengguar dari tubuh itu. Oh ya, pernikahan Kak Gali beberapa hari lagi. Kita mau kasih hadiah apa? Tanya Aileen kemudian. Bagaimana kalau kita kasih paket bulan madu ke pasar malam? Kelakar Alpian membuat tawa Aileen pecah. Enggak ke kantor Mas, tanya Aileen pagi harinya. Setelah melihat sang suami tampak santai dengan celana jeans dan kemeja lengan panjang yang digulung sampai sikut. Enggak, hari ini mau tinju proyek.
mau tinjau proyek perumahan sama Pak Yos. Aku mau lihat sampai mana pembangunan perumahannya. Aileen mendekat dan berdiri tepat di hadapan sang suami, membantunya merapikan pakaian. Pulangnya jam berapa, Mas? Agak malam, sayang. Memang kenapa? Ia memendamkan ciuman di kening ketika Aileen bersandar di dadanya. Aku mau masak makanan kesukaan kamu. Oh, kalau begitu aku usahakan pulang lebih cepat. Aileen mengantar suaminya ke halaman depan. Joe terlihat sedang menyiapkan mobil sambil mengobrol dengan si kecil boy yang baru saja berkeliling di taman dengan sepeda barunya. Begitu melihat papanya keluar dari rumah, anak lelaki itu langsung berlari. Apalagi setelah melihat sang papa berpakaian santai. "Papa, boy mau ikut," ucapnya sambil berlari ke arah sang papa. Alpian menyambut putranya dengan pelukan. "Mau ikut kemana sih jagoan papa? Papa mau kemana?" Pikiran polosnya sedang menebak bahwa papanya tidak akan ke kantor. Melihat pakaiannya yang santai, "Papa kan mau kerja, nak, biar bisa beliin susu buat dede bayi." Boy mau ikut. Boy juga mau kerja supaya bisa beliin susu buat dede bayi. Alpian tertawa mendengar ucapan polos putranya. Anak papa udah nggak cadel lagi. Siapa yang ajar ngomong huruf R? Om Jo, wah hebatnya anak papa. Nanti papa kasih hadiah karena nggak cadel lagi. Beneran, Pak? Iya sayang, sekarang ganti baju dulu sana, mau sekolah kan? Tapi Boy mau ikut papa kerja. Nanti aja ikutnya, nak. Besok kan akhir pekan, nanti papa ajak mancing di danau. Mau? Mau. Ia memeluk putranya dan mencium kening. Bekas jahitan setelah terjatuh beberapa hari lalu sudah tampak kering. Ya sudah, sana ganti baju sama mama. Papa mau kerja dulu. Mobil memasuki sebuah kawasan perumahan baru. Ini adalah pertama kali Alpian meninjau pembangunan proyek perumahan bersubsidi itu setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan. "Kenapa pembangunannya lambat begini, Pak Yos?" ucap Alpian setelah melihat beberapa rumah terbengkalai. "Saya juga sedang menanyakan ke pengawas lapangan, Pak. Kebetulan orangnya sedang di jalan ke sini." Alpian berjalan-jalan ke sekitar memeriksa beberapa bahan material yang digunakan. Amarah perlahan menyusup ke hati saat menemukan beberapa bahan yang digunakan adalah bahan dengan kualitas buruk. Kenapa bahan yang digunakan seperti ini semua? Lihat batakonya, baru kena air sudah hancur. Bagaimana mau kuat kalau buat bangun rumah? Dan itu pasirnya, kalau pakai pasir jenis ini dindingnya bisa gampang gertak, Pak. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Mungkin mereka memilih menekan dana. Apa dana yang saya berikan kurang untuk membeli bahan dengan kualitas bagus? Ini mau dibuat rumah untuk orang-orang kelas menengah ke bawah, Pak. Sayang kalau uang mereka beli rumah kalau kualitasnya seperti ini." Pak Yos kembali menunduk. Tidak ada lagi bantahan dari mulutnya. "Saya perlu bicara dengan kepala pengawas lapangan. Suruh menghadap ke saya sekarang," ucapnya menahan marah. Pak Yos yang menyadari raut wajah sang bos mulai ketar-ketir saat setahunya Alpian adalah bos yang sangat baik. Namun jika sudah marah, ia tidak akan memandang siapapun. "Baik, Pak, saya ke depan dulu, mungkin orangnya ada di depan." Setelah kepergian Pak Yos, Alpian kembali berjalan sambil memeriksa beberapa rumah setengah jadi lainnya. Kali ini ia benar-benar geram. Ia bahkan telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menunjang pembangunan perumahan subsidi untuk rakyat itu. Namun rupanya dimanfaatkan beberapa orang dengan kejamnya. Hingga tak lama berselang, "Hei, kamu suaminya Aileen kan?" Sapaan tak asing di telinga itu membuat Alpian menoleh. Kelopak matanya memicing saat menyadari sosok lelaki yang baru saja menyapa. "Oh, kamu, kenapa?" balas Alpian. "Seharusnya saya yang tanya, sedang apa kamu di proyek saya?" tanya Marco tersenyum sinis. "Proyek kamu?" Ada kerutan pada alis tebal Alpian. Otaknya sedang berusaha menarik kesimpulan dari sikap lelaki itu. "Ya, perumahan ini proyek saya." Alpian tidak menyahut seolah membiarkan Marco mengeluarkan seluruh kesombongannya. "Kamu belum jawab pertanyaan saya. Sedang apa kamu di sini? Apa kamu juga bekerja di bawah naungan Darmawan Group?"
Iya, Alpian menjawab singkat tanpa mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Wah, kebetulan sekali. Kenapa baru bertemu? Kamu bagian apa? Atau jangan-jangan kamu sopirnya Pak Alpian? Tebak Marco. Setelah melihat penampilan lelaki di hadapannya, lelaki itu tampak rapi dengan jeans dan kemeja setahunnya. Biasanya sopir orang kaya itu berpenampilan rapi. Alpian hanya melirik Marco dengan tatapan datar. Hingga kedatangan Pak Yos menghentikan bualan Marco. Wah, kamu rupanya ada di sini. Saya sejak tadi mencari kamu, ucap Pak Yos. Saya baru datang Pak Yos. Maaf telat, jalannya macet, balas Marco sambil menjabat tangan Pak Yos penuh hormat. Sebaliknya, ia bersikap sangat angkuh di hadapan Alpian. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak? Tumben Pak Yos datang ke proyek. Saya kesini untuk meninjau pembangunan. Kebetulan Pak Bos baru pulang dari luar negeri dan baru sempat datang untuk kemari. Beliau ada yang perlu dibicarakan dengan kamu. Dahi Marco berkerut tipis. Ia memandang ke segala arah. Tidak jauh darinya ada beberapa orang yang diyakininya orang dari kantor pusat. Pak Bos yang mana? Pak Yos tampak bingung. Ia menatap sang bos dengan ragu. Loh, bukannya kamu sudah kenal? Belum Pak, saya belum pernah bertemu dengan Pak Alpian sebelumnya. Pak Yos meraba punggung lehernya yang tiba-tiba terasa merinding. Apalagi setelah menyadari sikap kurang sopan Marco terhadap sang bos. Loh, kamu ini gimana sih Marco? Masa kamu tidak mengenali bos kita? Pak Yos menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Ini Pak Alpian, bos sekaligus pemilik Darmawan Group. Pak Alpian, kenalkan ini Marco, kepala pengawas lapangan untuk proyek ini. Seketika bola mata Marco melotot mendengar ucapan Pak Yos. Seluruh tubuhnya terasa gemeter. Jangan lupakan wajah penuh kesombongan tadi berubah pucat dalam hitungan detik. Sebatang rokok di tangannya terjatuh begitu saja. Nah, segitu dulu ya bab 116-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune dan selalu setia. Jangan lupa di like juga, jangan lupa di subscribe ya yang baru gabung. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye bye.